Review buku The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia. Dinika Anissa Fianti Suryo, 2288240088. Yang pertama, ada poin-poin penting dari bab 2, yaitu terbentuknya masyarakat kolonial. Batavia awalnya berasal dari benteng dagang yang menjadi kota kolonial dengan hukum, lembaga sosial, dan juga monopoli dagang VOC. Lalu ada juga karir dalam VOC. Orang Eropa hanya bisa naik jabatan lewat pekerjaan di VOC karena mereka memiliki gaji yang kecil, sehingga mereka lebih banyak berdagang secara ilegal meski pejabat tinggi sering lolos dari hukuman. Selanjutnya ada kekuasaan politik. Jadi, sejak tahun 1640-an, jabatan gubernur jenderal lebih sering diisi oleh orang yang sudah lama tinggal di Asia dan bukan lagi diisi oleh orang yang langsung dari Belanda. Berikutnya ada masyarakat yang beragam. Munculnya kelompok Eropa, Eurasia atau hasil kawin campur, Kreole atau orang Eropa kelahiran Asia, dan juga munculnya komunitas Kristen Asia. Berikutnya ada kehidupan sosial. Jadi, pada masa itu, masyarakat hidupnya ditandai dengan adanya perbudakan, perkawinan campuran, serta adanya budaya yang memadukan 3 unsur, yaitu Eropa, Portugis, dan juga Asia. Selanjutnya ada juga poin-poin penting yang terdapat pada bab 3. Yang pertama yaitu keadaan kota Batavia pada abad ke-18. Pada saat itu Batavia terlihat megah dengan kanal dan gedung, tetapi Batavia juga dikenal dengan penyakit seperti malaria dan kolera. Yang kedua ada pindah keluar kota. Pada masa itu, orang kaya banyak yang pindah ke pedesaan atau Bogor, dan di sana mereka akan membangun villa-villa sebagai simbol dari status yang mereka miliki. Yang berikutnya ada lapisan sosial atau kelas sosial. Masyarakat terbagi menjadi pejabat, keluarga Eropa, Eurasia, budak, dan juga komunitas lokal seperti Marjikers atau keturunan budak Kristen. Poin penting berikutnya ada di bahasa dan budaya. Jadi, bahasa sehari-hari yang digunakan itu bukan hanya Belanda, tetapi juga ada bahasa Melayu dan Portugis. Pertemuan budaya ini berlangsung dengan sangat kuat. Dan yang terakhir ada menetap permanen. Jadi, pada saat itu banyak orang Eropa yang akhirnya menetap di Jawa karena mereka sudah terlalu lama tinggal di Asia untuk kembali ke Eropa. Nah, setelah poin-poin penting ada di bab 2 dan 3, yang berikutnya ada analisis kritis yang berisi kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kelebihan. Buku ini menggambarkan kehidupan sosial Batavia secara mendetail dan tidak hanya secara politik atau ekonomi, tetapi juga kehidupannya sehari-hari. Walaupun begitu, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah cerita ini lebih banyak berfokus terhadap sisi orang Eropa sehingga masyarakat pribumi kurang mendapatkan. Yang selanjutnya ada relevansi. Buku ini membantu memahami asal-usul Jakarta sebagai kota multikultural, sekaligus menunjukkan bahwa kesenjangan sosial sudah muncul sejak zaman kolonial. Dan yang terakhir ada refleksi. Bab 2 dan bab 3 menunjukkan bahwa Batavia sejak awal adalah kota multikultural dengan pertemuan berbagai etnis dan budaya, tetapi juga dipenuhi dengan ketidakadilan sosial seperti perbudakan dan juga jarak antara si kaya dan si miskin.